Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdina Sari Sunandar, NIM 190200216 dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Industri. Saya di sini berdiri untuk memenuhi tugas dari Pak Andi Alfianto, mata kuliah kepemimpinan. Saya akan berperan sebagai pemimpin di salah satu toko buah yang ada di Parepare. Saya berperan sebagai pemimpin di toko buah Segar Manis. Seperti yang Anda lihat, ini merupakan logo dari toko yang saya pimpin. Adapun juga yang di atas, ini merupakan nama toko buah yang saya pimpin. Usaha yang saya pimpin ini adalah toko buah Segar Manis yang dimana beralamatkan di Jalan Andi Mapatola nomor 5, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Toko buah Segar Manis ini menjual beraneka ragam buah, di antaranya ada apel, pir, jeruk, anggur, jambu, kurma, dan masih banyak lagi aneka buah yang dijual di sini. Toko buah Segar Manis ini tidak hanya menjual aneka buah, tetapi juga menjual olahan buah seperti asinan, salad buah, dan keripik buah. Tidak hanya itu, toko buah Segar Manis ini juga menjual minyak sayur, minyak kedelai, kaldu jamur tanpa MSG yang cocok untuk dikonsumsi untuk kesehatan tubuh. Visi dan misi yang saya terapkan di kepemimpinan toko buah Segar Manis ini, adapun visi yang saya terapkan itu menjadi penyedia buah-buahan yang segar dan berkualitas di Kota Parepare di toko buah. Misinya mempermudah konsumen atau customer mendapatkan buah yang segar dan berkualitas tanpa harus keluar rumah, menyediakan buah-buahan yang berkualitas dengan mementingkan kesehatan calon customer atau konsumen. Ketiga, berperan serta dalam memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh calon customer atau pelanggan. Saya sebelum memulai proses pemimpin dalam toko buah Segar Manis ini, terlebih dahulu saya harus mengetahui dan mengenal karyawan yang ada dalam toko buah Segar Manis ini yang saya pimpin. Kedua, saya harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas agar dapat memimpin di toko buah Segar Manis ini. Ketiga, saya harus terus belajar agar dapat memimpin karyawan-karyawan yang berada di dalam toko buah Segar Manis. Keempat, saya harus menjaga citra toko buah Segar Manis ini baik dalam pelayanan maupun buah-buahan yang dijual. Kelima, saya harus membangun saling percaya terhadap pemimpin dan karyawan di dalam toko buah Segar Manis ini. Dan terakhir, saya itu harus memberikan apresiasi terhadap karyawan yang telah bekerja di dalam toko buah Segar Manis. Saya akan menjelaskan ke tim saya, rekan kerja saya, karyawan saya di dalam toko buah Segar Manis bahwa visi dan misi yang harus saya terapkan itu harus dicapai. Bagaimana mungkin visi dan misi itu harus dicapai, sebagaimana visi yang diterapkan itu menjadi penyedia buah-buahan yang berkualitas di Kota Parepare. Berarti kita sebagai karyawan dan pemimpin harus lebih semangat lagi dan lebih termotivasi lagi untuk menyediakan buah-buahan yang berkualitas di Kota Parepare di toko buah, agar customer atau calon pelanggan dapat memilih buah-buah yang berkualitas di toko buah Segar Manis ini, dan itu juga akan mencapai hasil visi dan misi yang ingin dicapai. Ketika saya sebagai pemimpin menghadapi masalah internal maupun eksternal,
saya terlebih dahulu harus mencari tahu masalah apa yang dihadapi oleh toko buah segar manis ini yang saya pimpin. Contohnya, saya menghadapi masalah internal. Saya harus membicarakan kepada karyawan saya apa masalah yang timbul dalam masalah internal ini. Contohnya, karyawan saya bermalas-malasan untuk pergi bekerja. Saya harus mengetahui bagaimana apa alasan atau kendala karyawan tersebut bermalas-malasan untuk pergi bekerja. Setelah saya mengetahui alasan tersebut, saya harus membicarakan kepada karyawan tersebut bagaimana solusi agar tidak bermalas-malasan lagi untuk pergi bekerja. Itu tadi contoh ketika saya mendapatkan masalah internal dalam kepemimpinan saya di toko buah segar manis ini. Ketika saya menghadapi masalah eksternal, contohnya ada komplain dari customer, itu merupakan masalah eksternal. Saya harus mengetahui apa yang mengakibatkan customer tersebut komplain kepada toko buah segar manis, apakah pelayanan yang kurang baik atau produk yang tidak memuaskan bagi pelanggan. Ketika pelayanan yang kurang baik dan customer tersebut komplain, berarti saya harus lebih memperhatikan lagi bagaimana karyawan saya di toko buah segar manis ini dalam melayani customer atau calon customer ketika memasuki toko buah segar manis. Pandemi ini, toko buah segar manis mampu melewatinya dengan cara toko buah segar manis memberikan diskon terhadap customer yang membeli buah-buahan di toko ini dan memberikan free terhadap customer atau pelanggan yang membeli buah-buahan di toko buah segar manis. Tetapi memberikan free atau diskon itu, kita telah menentukan target pasarnya. Dan kedua, toko buah segar manis juga meminimalisirkan pengambilan buah yang awalnya membeli buah banyak. Sekarang di masa pandemi membeli buah hanya sesuai kebutuhan customer, seperti jeruk-jeruk dan buah-buah yang mengandung vitamin C, karena di masa pandemi ini customer yang membutuhkan buah-buahan yang membutuhkan vitamin C saja. Kita membelikan buah sesuai kebutuhan customer di masa pandemi tersebut. Gaya kepemimpinan yang saya terapkan dalam toko buah segar manis ini yang saya pimpin itu adalah gaya kepemimpinan partisipatif, di mana alasan saya memilih gaya kepemimpinan partisipatif ini untuk bertujuan agar karyawan saya dapat mengeluarkan pendapatnya ketika proses pengambilan keputusan, bertujuan untuk mencapai kepuasan kerja yang maksimal dan meningkatkan kreativitas dan inovasi terhadap karyawan saya, dan memberikan saya juga masukan-masukan yang harus saya pelajari lagi untuk kedepannya. Dari cerita singkat usaha yang saya pimpin dalam toko buah segar manis ini, apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang enak di hati, saya minta maaf sebesar-besarnya, karena saya juga adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.